semuanya, selamat datang di channel YouTube saya bersama Sylvie di Belanda. Di channel ini saya akan berbagi tentang kehidupan saya sebagai perempuan Indonesia yang tinggal di Belanda bersama serta Sylvie. Yuk ikuti perjalanan saya. Cendol, salah satu dessert favorit saya. Nah, ini tuh butuh waktu lama untuk menemukan formulasi yang tepat. Jadi resep kali ini yang pengen saya bagikan tuh resep spesial. Soalnya di Belanda pun saya juga jualan cendol dengan resep ini. Selamat mencoba ya. Ikuti 4 langkah pembuatan cendol. Dimulai dari membuat kincanya. Nah, kinca cendol ini dibuat dari gula merah. Di sini saya pakai Thai palm sugar, gula merah dan air putih dengan takaran 200 gram Thai palm sugar, 100 gram gula Jawa dan 150 ml air putih. Didihkan air putih terlebih dahulu. Sambil menunggu airnya mendidih, sisir gulanya supaya gampang larut. Kenapa saya pakai campuran 2 gula ini? Soalnya saya udah nyoba berkali-kali kalau cuma pakai gula Jawa aja tuh rasanya terlalu medok gitu ya. Nah, saya kurang suka. Nah, dengan perpaduan 2 gula ini hasilnya menurut saya pas. Kalau nggak bisa nemuin Thai palm sugar, bisa diganti dengan gula pasir biasa. Jangan lupa sesekali aduk sampai dia mendidih dan seluruh gulanya cair. Kalau udah, sisihkan dan dinginkan. Pada tahap ini kelihatannya gula cair banget ya, nggak kental. Tapi nanti kalau udah dingin pasti kental. Saring bila perlu, soalnya sering-sering gula merah itu masih banyak sisa kotorannya. Langkah selanjutnya adalah merebus santan. Di sini saya pakai 500 ml santan instan yang saya campur dengan 100 ml air putih. Tujuannya supaya nggak terlalu kental. Nah, terus saya tambah 2 daun pandan yang diikat. Ini optional ya, boleh juga nggak pakai, cuman karena emang udah ada pandan yang dipakai buat bahan cendolnya, jadi saya pakein pandan juga. Jangan lupa juga ditambahin garam 1 sendok teh, gunanya supaya santannya jadi gurih. Aduk semua bahan dan jangan lupa ditunggui saat merebus karena santan ini sebaik mungkin tidak sampai pecah. Nah, gimana caranya santan supaya nggak pecah? Itu cuma ditunggu nanti sampai bergelembung gitu ya, keluar gelembungnya kayak yang kalian lihat di video kali ini. Kalau udah keluar gelembungnya kayak gitu, diaduk sedikit lagi supaya semuanya rata dan matikan api. Lalu sisihkan dan dinginkan. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu pembuatan cendolnya sendiri. Di sini karena susah banget cari pandan yang segar, saya pakai pandan yang frozen. Saya cuma pakai 50 gram, biasanya kemasan cendol yang frozen dijual per 100 gram. Saya cuma pakai setengahnya aja. Karena ini kalau nggak salah pandan yang termasuk pandan suji ya. Jadi agak gelap warnanya dan agak pahit. Terus untuk hun kuenya saya pakai 70 gram. Tepung tapiokanya saya pakai 20 gram. Tepung berasnya juga 20 gram. Untuk mengimbangi rasa pahit dari pandan itu sendiri, saya tambahkan 75 gram gula pasir. Tambahkan juga 1 sendok teh garam untuk rasa gurih. Dan airnya di sini saya pakai 600 ml. Kita nanti juga butuh air es secukupnya untuk menampung cendol yang udah jadi. Cuci daun pandan, dilanjutkan dengan memotongnya kecil-kecil supaya memudahkan proses pemblenderan. Saya biasanya cuma pakai gunting aja.
Tambahkan 600 ml air. Lalu blender sampai halus. Kalau daun pandannya udah halus, bisa disaring untuk mendapatkan air pandannya aja. Ukur air daun pandan, pastikan cairannya berjumlah 600 ml. Nah, kalau memang sedikit berkurang karena memerasnya kurang baik, ditambahin aja sedikit air putih. Yang jelas semua air pandannya total harus 600 ml. Panaskan panci dan tuang 400 ml air pandannya. Sisakan 200 ml untuk dicampurkan dengan tepung-tepungan dan gula dan garam. Sambil menunggu air pandan yang dipanci mendidih, campurkan tepung hunkwe, tepung tapioka, tepung beras, gula dan garam ke sisa air pandan yang 200 ml tadi. Nah, di sini saya tuang campuran tepung dan air pandan ke wadah yang agak tinggi kayak gelas gitu, supaya memudahkan saya mengontrol menuang adonannya nanti ke dalam air pandan yang panas. Saya lanjutkan dengan menyiapkan cetakan. Di sini saya pakai cetakan cendol atau dawet merek Sroot. Bisa juga pakai cetakan model yang lain kayak model saringan atau yang buat pencetan kentang. Terus juga siapkan air es secukupnya. Di sini saya pakai separuh baskom. Sambil aduk-aduk air pandan yang dipanci. Kalau memang sudah mendidih, mulai tuang campuran tepung-tepungan dan air pandan tadi. Secara perlahan-lahan ya nanti tuangnya. Sambil diaduk terus. Di sini saya mau menjelaskan kenapa saya pakai teknik air pandannya dipisah menjadi dua. Yang satu dididihkan dan yang satu dicampurkan dengan tepung. Saya pernah coba langsung semuanya saya campur dengan tepung-tepungan. Nah, itu tuh berat banget untuk ngaduk adonannya. Jadi dari adonannya mentah sampai matang itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ngaduknya tuh lumayan pegel juga. Dengan teknik ini mengaduknya nggak terlalu lama, setidaknya nggak selama kalau misalnya semua adonannya tuh dari mentah semua. Jadi teknik ini sangat-sangat membantu untuk menghemat waktu dan tenaga. Aduk adonan sampai kekentalannya tuh rata. Terus warnanya berubah, jadi tadinya tuh butek gitu sampai bening. Maksudnya tuh agak-agak translucent gitu, setengah transparan gitu ya. Nah, warnanya bening, menyatu dan agak-agak tua warnanya. Kalau tadi kan hijau muda gitu ya, sekarang jadi agak-agak hijau tua. Kalau adonan udah kental dan menyatu, itu tandanya adonannya udah siap. Jadi api bisa dimatikan dan kita bisa menyiapkan cetakan. Seperti yang saya udah sebut tadi, saya di sini pakai cetakan merek Sroot. Itu saya belinya online. Saya yakin di Indonesia pasti lebih gampang ya cari cetakan yang model begini atau model lain yang nyaman di tangan. Saya suka banget cetakan ini soalnya nyaman banget di tangan. Bersihinnya juga gampang. Tuang adonan ke dalam cetakan, tergantung kuatnya tangan menekan. Nah, saya di sini bagi dua.
Cetakan cendol serut ini mempunyai 3 handle yang panjang dan yang kayak kuping di kiri kanan. Nah, masukkan jari telunjuk di handle yang kiri dan kanan, sedangkan jempol menekan dari penekannya yang warna hijau. Cetak cendol sesuai panjang yang diinginkan. Usahakan diberi jarak antara mencetak cendol ya, supaya adonannya nggak saling lengket. Jadi udah ngasih kesempatan cendol yang ditekan sebelumnya untuk masuk ke air dulu. Lakukan sampai adonan habis. Karena tadi saya cuman tuang setengah adonannya, sekarang saya lanjutin untuk mencetak setengah adonannya lagi. Nah, pastikan kalau mencetak cendol ini adonan masih panas. Ini dia hasil cendolnya, cantik ya dari segi warna dan teksturnya. Aroma pandanya dapet, rasa gurihnya ada, dan juga kenyalnya sesuai banget sama selera saya. Langkah terakhir adalah langkah yang paling menyenangkan, soalnya waktunya menyusun cendol itu sendiri. Biar warnanya cantik kayak kalau kita minum di restoran-restoran gitu. Nah, nyusunnya kayak gini nih. Pertama dimulai dengan gula merahnya. Boleh langsung masukin es batu juga ya. Terus dilanjutkan dengan cendolnya. Jangan terlalu banyak dikasih air. Terus ditambahkan santannya, perlahan-lahan tuangnya supaya warnanya tuh nggak nyampur dengan gula merahnya. Terus ditopping dengan nangka kalau ada dan suka. Ini dia, es cendol sudah jadi. Pas banget deh buat nemenin hari-hari panas. Atau kalau nggak panas pun, kalau emang lagi pengen cendol, kenapa enggak? Selamat mencoba, terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog berikutnya.